Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah kita ketahui adanya 4 jurisprudensi ya terkait tentang masalah Undang-Undang Dasar amandemen perubahan ini tahun 2002. Begitu juga penggugat dikalahkan ya dengan catatan bahwa pengadilan negeri tidak berhak, tidak layak. Lalu tahun 2006 begitu juga hal yang sama dan kawan-kawan kita, itu sahabat saya sendiri di sini. Itu 2 jurisprudensi. Lalu kebetulan yang terakhir adalah 2015 ya. 2015 itu kawan kita juga, Advokat Sarifudin Simbolon di Sleman. Begitu juga diputuskan pengadilan tidak layak. Dia mengadili pokok perkara tentang Undang-Undang Dasar 45 asli. Lalu ada dari Bapak Taufik Budiman sendiri ya dengan hal yang sama kan begitu, dan ditolak juga dengan alasan yang sama. Kali ini saudara saya Bang Zul di sini masukkan itu gugatan, mungkin dengan topik yang berbeda mungkin ya. Jelas bahwa itu gugatan Undang 45 palsu kan begitu. Jadi di sini palsu ini ada dualisme. Ini masuknya ke perdata atau pidana kan begitu. Ya. Lalu kita sepakati itu masuknya 1365 nih orang muslim. 1365 kita sepakati itu. Nah, saya juga nggak tahu isi gugatan kawan-kawan saya ini, belum saya jelas juga. Cuma saya sempat baca juga jawaban dari para pihak. Tetap mereka sama semua, MPR, DPR, Kementerian dan Partai Persatuan Pembangunan sama menyatakan bahwa tidak layak ya pengadilan ini menangani hal-hal yang begini. Jadi kalau tidak layak kembali kepada pasal 1 atau disebutkan di bab penjelasan negara Indonesia adalah negara hukum. Ditambah lagi pasal 27 kan, segala warga negara ya memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahannya. Begitu juga dengan equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Untuk itu ketika Bang Zul ini di persidangan yang ke-11 kemarin berbalik pengadilan negeri ini minta alat bukti awal kan begitu, yang seharusnya kalau bukti awal itu di sidangan pertama kan begitu Bang Muslim ya. Lalu ya. Harusnya itu apakah layak di sidang ini? Setelah 11 kali persidangan timbul pertanyaan itu dan meminta kepada kita mempersiapkan bahwa ini layak sebagai bukti awal menuju masuk pokok perkara kan begitu. Nah kebetulan kami dan kawan-kawan ikut membantu Bang Zul. Kita buatlah materi dan lain sebagainya yang mungkin banyak juga, mungkin 65 halaman begitu ya Bang Fahri ya. Yes. Ya. Kami juga sebetulnya butuh waktu juga nih, Mas lalu penangan Saropanan dan juga. Ayo kita duduk, kita bahas 65 halaman ini yang berikut P1-nya dengan P sekian, supaya kita menambah kekuatan, membuktikan bahwa ini layak. Ya, ada timbul katakanlah dua pemikiran. Kalau versi Bang Zul kita pakai pasal-pasal amandemen, kata Bang Zul, oh jangan, kita kan nolak amandemen. Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia berdasarkan hukum. Oh jangan Bang Zul. Tapi nyata-nyata memang kita berdasarkan hukum negara ini, bukan soal amandemennya kan begitu. Pasal 27 ya, itu amandemen juga buat, tapi itu asli. Ya, Bang Zul ya asli, tidak diubah. Lalu timbul lagi masalah bab 10 tentang HAM. Ada juga HAM di situ. Segala warga negara kita punya hak di situ. Ya, tapi Bang Zul nggak mau juga gitu. Ya ini memang dilema kalau bagi kami. Loh kalau kita majukan ke pengadilan negeri kan pengadilan negeri ini amandemen, buatan amandemen, kita nggak usah lagi kan gitu. Tapi ini kita redam hal-hal demikian manggil ya. Kita siaplah mengenai oke, kita kurangi sedikit tekanan-tekanan dalil-dalil hukum yang ada saat ini. Memasuki itu ya kita masukkanlah ada PUU yang kita juga
4 pilar dulu kita gempur juga. Itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang masuk. Yang kita gempur di situ adalah DPR dan pemerintah yang mengesahkan undang-undang partai politik di situ yang isinya bahwa ini 4 pilar kebangsaan. Akibatnya program MPR ini imbas ke MPR. Program MPR 4 pilar nggak jadi, dirubah menjadi program 4 pilar MPR, bukan kebangsaan lagi. Itu jurisprudensi. Ya itu perlu, saya nggak tahu, saya nggak bawa lagi yang kita punya ya semalam. Lalu tambah lagi ada jurisprudensi yang lain, ya tentang karhutlah, kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Bapak Jokowi sebagai presiden, ya kan, tersangka dia, kasasi kalah dia, ya kan. Jadi jelas pemerintahnya juga disidangkan di situ sampai MA. Lalu yang ketiga timbul PT-UN tentang internet itu, diblokir internet di Papua Barat dan Papua ya selama 2 hari katakanlah situ. Tersangka juga Pak Jokowi beserta Menkominfo. Ini jurisprudensi. Lalu kembali kepada kita dalam MD 3 buat 7 2019 jelas pasal 3 bahwa MPR RI itu bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga negara, sama dengan DPR, pemerintah dan lain sebagainya. Akibatnya dia layak. Nah, kita masukkan pasal-pasal itu. Ya, lalu ditambahkan juga bahwa equality before the law itu betul-betul universal sifatnya. Jadi nggak mesti lembaga nggak boleh isi. Jadi ketika kita memperkarakan ya ke pengadilan ini tentang MPR, jangan ngomong oknum lagi, sebab ada namanya di situ. Ketua MPR 98 Harmoko yang membuat TAP MPR ya tentang mencabut hak referendum, hak politik rakyat dicabut. Sejak saat itu kan habis politik kita doakan sudah tidak di tangan rakyat. Inilah yang kita sebut terstruktur sistematis. Lalu dilanjutkan oleh Amin Rais, kan begitu. Sehubungan dengan hak rakyat sudah tidak ada, dilanjutkan oleh Amin Rais. Nah ini masuk juga pasal pidana kita. Ada pasal 88 ya masa lalu ya tentang permufakatan jahat. Ada di situ. Jadi ada kelanjutan mereka membuat gini. Dan ini kita berdasarkan apa? Kita juga punya alat bukti yang sebetulnya saya belum tambahkan adanya di buku panduan pemasyarakatan tentang sosialisasi 4 pilar ya. Mungkin kan kita juga dapat itu, kita malah acak-acak itu 4 pilar. Kalau datang kita itu selesai bubar itu ya, cuma bagi-bagi tas saja dia, nggak mau bahas-bahas masalah. Wah lihat ada doli udah tutup aja, udah bagi-bagi aja tasnya bubar. Kenapa? Salah semua. Dia juga minta maaf juga, dia nggak tahu apa-apa. Pemateri ini kan bisa cuma doang Bang Doli, tapi saya kan nggak menentukan. Ya di situ ada panitia ad hoc 3 di tahun 99 dan panitia ad hoc 1 sesudah kemudian. Ini jelas menyidangkan perkara ini. Selain dia lembaganya, otomatis melekat oknumnya sebagai ketua di situ melekat. Ketika dia melakukan permufakatan jahat, ketika dia melakukan pemalsuan terhadap undang-undang itu melekat, kena. Ketika pengadilan minta bukti awal, itu bukti awal tentang bisa nggak loh menyidangkan lembaga negara yang sama ini sekarang sifatnya. Oke bisa, tidak terkait pokok perkara. Soal pokok perkara nanti geser dulu. Ya, tapi kalau tadi kawan-kawan dari lawan kita bilang pokok perkara ini dan bodohlah mereka. Sebab pengadilan nggak nanya pokok perkara kok. Pengadilan nanya layak atau tidaknya MPR disidangkan di pengadilan negeri ini. Jadi insya Allah ketika memang sudah disebut, kalau insya Allah pengadilan atau majelis hakim bilang layak MPR disidangkan disebabkan oleh penegasan yang sebut tadi ada perbuatan melawan hukumnya, bukan masalah pasal demi pasal. Ya, katakanlah di sini membuat pasal 6A ayat 2 capres wapres diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Artinya partai politik dan mereka bermufakat bahwa hanya presiden dari partai politik saja yang bisa jadi presiden. Betul nggak itu? Ya, ini betul-betul menyatakan bahwa pokok perkaranya pun ini menegaskan bahwa
MPR itu layak disidangkan dengan perbuatan melawan hukumnya ini di pasal 6 ini. Inilah yang perbuatan melawan hukum dan layak disidangkan. Satu, eksekutif dikuasai oleh partai politik dengan pasal itu. Lalu pasal kedua, pemilihan legislatif DPR, DPRD yaitu harus melalui partai politik. Ini pasal 22 ayat 3. Itu sama. Artinya mereka partai legislatif, partai politik bermufakat juga dengan para pihak. Tolong ya, 22 ini pasal buat gue ya. Akibatnya legislatif dikuasai juga oleh partai politik. Ini kalau di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada di sini. Persatuan Indonesia tidak ada di sini, kok partai politik aja. Dilanjut dengan pasal 2 ayat 1 MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan dan anggota DPD. Nah jelas DPR ada partai politik. Akibatnya MPR dikuasai partai politik, eksekutif dikuasai partai politik, legislatif dikuasai partai politik. Yang terakhir adalah judikatif, kehakiman. Ketika hakim agung ini diusulkan oleh KY Komisi Yudisial atau diajukan 3 orang oleh KY, 3 orang dari DPR, 3 orang dari Presiden, artinya DPR aja partai politik, Presiden partai politik. Dia mengusulkan hakim agung buat MA dan buat Mahkamah Konstitusi 9 hakim. Artinya yudikatif pun dikuasai oleh partai politik. Ini yang kita sebut Undang-Undang 45 palsu, yang hanya memberi kepentingan kepada partai politik saja. Ya lalu tambah lagi bahwa pada perubahan keempat utusan golongan dihapuskan. Nah ini permufakatan jahat. Utusan golongan berbahaya ini, harus kita hapuskan. Alasannya mudah mereka, sebab mereka utusan golongan dipilih tidak melalui pemilu. Kan begitu. Alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah itu sebetulnya kalau kita sebut tadi, ada yang bilang ini pokok perkara Bang Doli. Tapi bagi saya betul, tetapi dominannya adalah layaknya kita mengajukan DPR MPR ini sebagai tersangka melakukan perbuatan hukum. Di sini poin ini, jangan bilang itu pokok perkara. Ya, saya memberi pencerahan ya Bang Muslim, ya sebetulnya banyak hal ya di sini yang secara hukum tata negara aja udah kacau balau. Ya, kalau kedaulatan di tangan rakyat lalu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, ini rakyat, ini MPR dilaksanakan di bawah MPR-nya. Kali ini enggak, kedaulatan di tangan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasarnya di atas dong. Secara sistematika mana Undang-Undang Dasarnya mana? Kan pasal 2 ayat 1. Seharusnya kalau memang itu MPR duluan, Undang-Undang Dasar dibuat oleh MPR, MPR di atas. MPR terdiri dari DPR, DPD, partai politik di atas. Di atas partai politik, pengurus partai. Di atas pengurus partai, kapitalis yang menguasai partai politik. Kan begitu ceritanya. Jadi kita rakyat di bawah apa? Kalau ada yang bilang, wah rakyat dikasih kesempatan cuma memilih dalam pemilu. Salah. Kenapa? Rakyat memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Bukan hanya memilih doang, nggak boleh dipilih. Jadi jangan ada suka ngomong, wah kita kedaulatan rakyat kita udah melewati pemilu. Salah itu. Begitu. Nah, lalu sila keempat nggak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Bahwa partai politik bukanlah perwakilan rakyat, perwakilan anggotanya. Sesuai dengan bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik nomor 2 2008. Partai politik adalah sekelompok orang yang dengan sukarela membentuk organisasi nasional yang memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Ya, baru kemudian bangsa dan negara. Kalau dicabut ke kepentingan politik anggotanya dihapuskan, mungkin layak juga dia sebagai perwakilan kita. Tetapi ketika ditegaskan itu membela, memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, artinya mereka itu bukan perwakilan kita. Ya itu. Lalu kalau jadi perwakilan kita di mana Bang? Ya di Undang-Undang Dasar 45 asli. Ada utusan golongan, ada utusan daerah. Ya, yang komposisinya harus sama. Anggota-anggota DPR itu namanya anggota-anggota DPR. Artinya kalau anggota-anggota DPR itu betul-betul profesional di situ. Ya, ada teknokrat di situ, ada birokrat di situ,
ada ilmuwan di situ, ada profesional di situ, ada ahli hukum di situ, kan begitu. Itu anggota DPR. Ditambah utusan-utusan golongan jelas dalam risalah BPUPK. Yang namanya utusan golongan apa? Ada juga di situ. Ya, lalu utusan daerah juga ada, jelas-jelas sejarawan, tokoh pendidik daerah, tokoh wanita daerah, pemuda daerah, ya seniman budaya dan lain sebagainya. Ya ini begini ya Bang, saya pikir saya nanti banyak hal ini, tetapi kita ini sekalilas info aja bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Cuma saya belum tahu apakah yang tadi saya bahas tadi itu diajukan atau tidak, begitu Bang, ya ke pengadilan atau kompilasi. Yang setahu saya namanya konsep kompilasi itu kan materi kita di sini ditambah ya kan dalam satu paket yang sama. Tapi kompilasi dengan dua paket yang sama saya pikir nggak ada juga di persidangannya, begitu. Ya saya nggak tahu Bang mengenai apakah itu. Jadi hal-hal demikian kami membantu Bang Muslim ya, Mas lalu Adi. Jadi kalau memang butuh bantuan selanjutnya ya kami siap. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.